ada teman-teman kami. Kemudian di sebelah kiri saya ada dosen pembimbing kami yang mungkin apa ya, ini di mata Bapak dan Ibu sekalian itu tidak asing gitu. Beliau ini digadang-gadang mirip dengan Ari Lasso. Ngoten. Saya mau nih ngono aku. Betul masuk. Iya Bapak Ibu. Jadi Bapak ini bernama Bapak Lukman Wijaya Barata. Dan bisa disebut Ari Lasso nih, mboten napa-napa. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk datang kemari. Yang seharusnya bisa leyeh-leyeh nggih teng griya, tapi menyempatkan untuk hadir dengan undangan dari kami ini untuk menghadiri acara kami. Baik, seperti yang Bapak dan Ibu tahu sebelumnya bahwa di sini kami melakukan kuliah lapang yang dilakukan beberapa hari, dan pada malam hari ini adalah puncaknya karena besok kami harus segera pulang. Untuk memulai acara pada malam hari ini, kita bisa mulai dengan sambutan dari Bapak Mudin terlebih dahulu. Kepada Bapak Mudin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lukman selaku dosen pembimbing dan prof. yang dihormati beserta anak sekalian, Bapak Ibu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali sahabat saya yang mewakili Pak Kepala Desa, sebelumnya pada kesempatan selalu dan selalu mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita bisa menghadiri undangan dari adik-adik yang melaksanakan pemilihan dari kesatuan ini dan pada sebuah video yang kedua kalinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Semoga tercurahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan yang kami hormati,
menyinggung tentang kepribadian yang ada kurangnya sebuah sadar dan harapan berlalu kepentingan dibangun dan kita terus yang kedua kalinya kami juga mengharapkan mudah-mudahan kegiatan ini tidak sampai berhenti sampai di sini Pak Lukman, mungkin kedepannya mungkin bisa lebih banyak lagi, lebih panjang lagi waktunya. Kalau saya kira saya lihat anak-anak di sini sangat mantap, hanya 5 hari sedangkan tuntutannya harus mencakup beberapa unsur masyarakat. Kalau yang saya ingat pada waktu datang saya itu, Pak, saya mau disiapkan orang yang asli bertani. Akhirnya saya carikan orang yang petani, maksudnya dia yang menggarap juga punya harapan dan gitu. Terus dari kalangan orang yang hidup di masyarakat di Karangasem menengah ke atas, mencari orang yang kerja di perusahaan lingkup intern domestik Karapakis dan sebagainya. Mungkin dari data-data itulah mungkin yang dari nanti bisa disimpulkan bagaimana ke depan Karapakis buat juga dengan data yang ada. Tentunya dengan jelas setelah melaksanakan penelitian dan sebagainya, tahu karakter daripada warga desa Karapakis. Maupun karakter wafi, OPL saya juga kurang tahu. Biasanya saya lagi nanti setelah di pengunjung saya ini saya juga mau saran dan kritik. Harus bagaimana sih pemerintah desa ini di majunya desa Karapakis. Nanti saya mohon juga mau arahan karena jenengan duduknya yang adalah pakarnya di bidang susu begini, di bidang masyarakat yang lebih dalam daripada kami yang hanya komunikasi secara hubungan dalam desa. Saya kira itu bagi sekalian yang saya mewakili bahwa Kepala Desa ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Mudin untuk sambutannya. Sebelum memasuki puncak acara pada malam hari ini, saya izin untuk bertanya kepada Bapak Ibu supaya Bapak Ibu memperkenalkan diri masing-masing. Oke? Karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kan saya tadi sudah memperkenalkan diri saya, maka saya mempersilahkan jenengan untuk memperkenalkan diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Pangiti. Saya sebagai kader di desa Hati Sumbuwaran, kader posyandu, posyandu balita, posyandu lansia, kader Cibastik, kader PKBD. Selain itu saya juga sebagai pendamping lokal desa, yang mendampingi program desa dari anggaran dana desa. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Mungkin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Wahab, adik dari Pak Budi. Ya, kami keluarga besar. Pekerjaan saya pendamping petani, juga petani, ya, sebagai bidang pertanian di wilayah Kecamatan Madu ini. Mungkin itu saja perkenalan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kasturi. Kebetulan di desa Karapakis sebagai PBD. Pekerjaan petani tulen. Petani tulen dari kecil petani.
dipandu oleh teman kami yang bisa dilihat sendiri. Mungkin ini di angkatan terganteng sendiri Bapak Ibu kan tadi. Silakan Saudara Liam, dipersilakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada teman saya Ayu Firza ya untuk sambutannya. Baik, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi saya Yoga Pasulian Panggabean, bisa dipanggil Lian. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu ini nggak asing ya dengan saya, karena beberapa hari yang lalu juga sudah bertemu untuk bertanya-tanya. Jadi terkait diadakannya tujuan kita berkumpul itu yaitu FGD Bapak Ibu. Nah, FGD itu apa? Forum grup diskusi yang dimana nanti kita itu akan menyatakan beberapa pendapat dan Bapak Ibu juga bisa memberikan semacam pandangan terhadap apa yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, terkait FGD ini hal yang akan kita bawakan dalam pembahasannya itu berupa terkait masalah seputar perindustrian, kemudian pertanian, dan ada beberapa hal lagi yang perlu dibahas di seputar Desa Karangpakis ini. Nah, sebelumnya Desa Karangpakis ini menurut RT RW atau yang dikenal sebagai rencana tata ruang wilayah itu sudah ditetapkan sebagai daerah industri. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu sendiri yang sudah menghadiri ini, bagaimana pendapat Bapak Ibu terhadap industrialisasi yang ada di Desa Karangpakis ini? Mungkin Bapak Wahid bisa menyampaikan pendapatnya terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin yang telah sama dengan kami sampaikan kepada para sekalian, dengan adanya industri yang ada di sekitar kita, khususnya yang ada di Karangpakis itu ya, sebetulnya Karangpakis itu hanya satu yang ada industri yang murni bertempat di Karangpakis. Seperti di GLC sendiri itu meliputi 3 desa, dari tanah pabrik itu meliputi 3 desa, dari Desa Karangpakis, Desa Karangpon dan Madura di tengah-tengah batas desa. Nah, tapi yang murni itu hanya satu yang berada di Sujoso. Oh iya, ada 2 percetakan yang ada di selatannya Polsek. Dengan adanya industri masuk yang ada di Karangpakis, dampak yang positif itu juga ada. Mau nggak mau, dia juga ada bekerja sama dengan desa. Dalam artian dia tidak menutup orang luar sebelum Karangpakis katakanlah nggak ada yang daftar. Untuk itu dulunya termasuk pabrik yang plastik yang ada di Karangpakis itu, kalau dia butuh pekerja penting, telepon sama Pak Kepala Desa, Pak barangkali ada warga yang mau bekerja. Yang kedua di Yosa itu juga murni pekerja murni orang Karangpakis, nggak ada orang yang di luar Karangpakis, nggak ada. Dengan adanya secara otomatis kalau itu memang berjalan ya paling tidak menambah pendapatan kepada warga Karangpakis. Asumsinya kalau dia bekerja ke luar daerah mungkin pakai transport, pakai kos dan sebagainya. Kalau di daerah kita kan mungkin mangane mulut dan sebagainya. Namun bisa itu juga ada mungkin dampak negatifnya juga ada. Jadi yang terpenting kalau secara pribadi dampak itu kalau kita bisa bersama-sama, kita bisa hidup bersama-sama, kita juga tidak ada masalah. Kalau setiap permasalahan nggak bisa dibesarkan, saya itu bisa besar. Tinggal kita bagaimana cara kita komunikasi dengan berikutnya. Jadi dampak negatifnya, dampak positifnya yang jelas akan menambah pendapatan kita daripada pendapatan masyarakat. Dampak negatifnya juga ada, namun sampai hari ini pun tetap kita bisa kita upayakan jangan sampai ada dampak yang terlalu sekali. Saya kira itu dari saya mungkin bisa ditambah dengan dari
desa Karangpakis yang nantinya akan mau tidak mau juga akan ada kawasan industri ya, yang sekarang sudah mulai keluar. Kemungkinan di tahun ini atau tahun depan itu di sebelah timur juga akan mau ada pembangunan, entah itu pabrik apa itu Pak ya, saya juga kurang tahu, yang di Bandung yang lebar sekali itu. Oh ya, pabrik rokok katanya Pak Udin ya. Itu sangat luas sekali wilayahnya itu, nanti kalau toh dibangun sebagai pabrik rokok ya, nantinya juga akan menyerap dari tenaga kerja sekitarnya ya, yang nantinya juga bisa menambah dari income pekerja yang di sekitar wilayah itu Pak ya. Tapi juga itu dari negatifnya juga ada ya. Semuanya itu ada negatifnya, ada positifnya ya. Positifnya seperti tadi, kalau yang segi negatifnya kemungkinan nanti juga limbahnya. Kalaupun dari industri itu ada limbah, nanti kita kalau nggak berdampak ke masyarakat sih nggak apa-apa ya. Kalau toh nanti limbah dari pabrik atau industri itu berdampak ke masyarakat, nanti juga akan dicarikan solusinya gimana untuk mengatasi dari limbah tersebut ya. Ya, seperti itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas jawabannya Ibu. Mungkin dari Bapak Kasturi selaku BPD ya Bapak ya. Nah, bisa menyampaikan juga pendapatnya terkait bagaimana pendapat Bapak terhadap industrialisasi yang ada di Desa Karangpakis. Silakan Bapak. Terima kasih. Terkait perusahaan yang ada di Karangpakis, itu kan harapan dari warga Karangpakis kan sekitar warga Karangpakis dan sekitarnya, dengan adanya pabrik Karangpakis yang kedua yang barusan didirikan ini kan istilahnya kan ada dampak negatifnya ya, barangkali dari adik-adik barangkali bisa memberikan masukan-masukan terkait dengan bau ya, yang kedua kan masyarakat bau, barangkali dari adik-adik ada masukan yang sekiranya untuk mengelola limbah atau bau itu kira-kira dibikin nggak bau gitu loh. Barangkali ada masukan, nanti misalnya ada masukan-masukan seperti itu kan bisa langsung ke perusahaan atau disampaikan ke saya bisa menindaklanjuti ke perusahaan. Terima kasih. Baik Bapak, sebelumnya saya izin bertanya juga Bapak terkait bau yang dimaksud dari Bapak itu berasal dari mana Bapak? Kalau boleh tahu silakan. Dari perusahaan yang baru, perusahaan bulu, tepung bulu, itu yang dikeluhkan masyarakat Karangpakis pada umumnya. Nah itu kan istilahnya bau itu kan sampai ke tetangga-tetangga desa gitu. Barangkali ada masukan-masukan dari adik-adik, terus bisa mendatangkan ahli atau apa gitu kan, kemungkinan kan bisa ditangani. Terima kasih. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas jawabannya terkait pendapat bahwa ya harapannya dari kami bisa mendatangkan ahli atau mengatasi masalah yang berbau amat tidak mengenakan lah yang dirasa dari warga Desa Pakis ini. Mungkin nanti kita akan diskusikan lebih dalam lagi Pak. Baik, selanjutnya mungkin saya izin bertanya juga kepada Bapak Sigit terkait tanggapan dari adanya industrialisasi di Desa Karangpakis. Silakan Bapak. Terima kasih. Kalau adanya industri yang di kawasan Karangpakis, saya setuju kalau memang ada. Kalau bisa diupayakan, diutamakan penanganan masalah limbah. Itu penting. Masalah dampak utama limbah di sekitar masyarakat mengeluhkan rasanya gimana baunya. Jadi kalau ada perusahaan yang mau mengajukan di daerah Karangpakis, kalau bisa yang diutamakan limbah, penanganan masalah limbah itu paling penting. Yang kedua, masalah kalau kita masalah tenaga kerja,
Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas jawaban Bapak Ibu. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa adanya industrialisasi di Desa Karangpatis ini membawa dampak positif dan negatif nih Bapak Ibu. Nah, untuk dampak positifnya tadi disebutkan juga bahwa ada pembukaan lapangan pekerjaan dan ada dampak negatif juga terkait pencemaran polusi. Nah, terkait dampak negatif yang sudah dirasakan dari Bapak Ibu sekalian di sini, kira-kira dari pihak desa sendiri apakah sudah ada semacam penanganan atau belum Bapak? Mungkin dari Bapak Wahyu sendiri bisa menyampaikan. Terima kasih atas kegiatannya. Jadi untuk penanganan masalah limbah yang di pabrik itu sebenarnya pemerintah juga sudah beberapa kali, tidak hanya sekali, beberapa kali untuk menghadapi beliaunya bagaimana untuk mengatasi limbah itu. Namun kenyataan di lapangan yang saya tahu sebetulnya limbah itu sendiri sudah dimasukkan ke dalam jeding, sudah dibuatkan kolam sehingga bunyinya nggak sampai keluar. Sebetulnya sudah ditahu sebelumnya. Namun karena situasi dan kondisi, jangankan kemarin baru pembangunan jeding kok kayak ambrol kami di macam itu. Jadi kita juga nggak tahu. Itu yang saya tahu. Bahkan sudah beberapa kali itu selalu berantakan. Saya kira sampai hari ini pun jelas kan sementara untuk operasionalnya sebelum menunggu pemberian daripada ipalnya. Ya menunggu ini berbagai. Sekarang kan nggak mau kan berbuat 2-3 hari karena dihentikan sementara. Dari kemarin waktu rasa kemarin. Nah itu pas sebelumnya sebetulnya dari pihak pabrik sendiri pun juga sudah berupaya jangan sampai menimbulkan yang tidak enak. Namun semuanya kan karena situasi dan kondisi. Dan pemerintah desa juga nggak sendirinya, pengembangan sendiri juga sering udah rasa ke sana. Iya sih sampai penanganan limbah sebetulnya sudah. Namun sampai hari ini mungkin masih terus betul. Mudah-mudahan dengan hubungan ini dampak negatifnya akan berkurang sehingga yang dirasakan dampak positifnya karena bisa berikut daripada warga-warga ibu-ibu yang biasanya hanya tangani di sawah atau sekarang bisa mendapat bayaran yang asli dari situ kan mungkin dari anak-anak kita, mungkin dari warga kita juga bisa merasakan karena itu adalah murni orang Karangpatis khususnya dan orang bukan itu dampak positifnya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa kita tangani dampak negatifnya itu, harapannya tidak mengganggu lingkungan. Terima kasih. Baik Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Nah, terkait pandangan Bapak Wahid tadi menyatakan bahwa sebaiknya limbah itu bisa dikelola ya Pak, karena yang namanya limbah pabrik itu pasti dirasakan oleh warga sekitar sini. Nah, dari Bapak Sigit sendiri mungkin ada suatu harapan atau suatu cara untuk mengatasi limbah yang dirasakan oleh Bapak itu sendiri. Mungkin bisa disampaikan Pak selama ini seperti apa yang sudah dilakukan Bapak. Terima kasih. Masalah limbah kita dilihat dari proses dulu, dari apa yang diproduksi tapi itu sendiri. Kalau yang di hulu kelihatannya limbah, hasil limbah tidak ada yang dihasilkan, otomatis cara penanganannya yaitu kan yang disampaikan kepada Pak Wahyu tadi, cara gimana supaya bau itu tidak keluar di sekitar wilayah pabrik. Kedua, masalah kalau ada limbah pabrik yang bisa dikelola kembali dari sisa-sisa limbah tadi diproduksi lagi, itu lebih baik. Jadi suatu saat nanti kalau ada perusahaan baru, kalau dilihat dari sisa atau limbah pabrik yang dapat dikelola, biarpun berupa cairan ataupun berupa bentuk padat, bisa dikelola kembali, bisa digunakan kembali ke masyarakat, tidak apa-apa. Itu aja. Baik, sebelumnya terima kasih terkait jawaban dari Bapak Sigit. Nah, untuk menanggapi pernyataan yang sudah disampaikan dari kedua belah pihak ini, saya mau bertanya Bapak
terkait kira-kira pandangan Bapak atau Ibu tentang industrialisasi di Desa Karangpakis ini untuk masa depan itu akan seperti apa? Mungkin bisa disampaikan dari segi itu akan memberikan dampak yang membangun atau malah sebaliknya. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyampaikan. Dari Bapak Wahab dulu, mungkin saya persilahkan. Menurut saya ya, masalah industrialisasi ini memang sudah dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Jombang, sudah ditemukan tuh sejak 10 tahun yang lalu sudah ditemukan bahwa nantinya Kabu dan sekitarnya itu adalah areal industri. Nah, itu pada saat itu kalau nggak salah bupatinya Pak Suyanto, sehingga saya masih ingat beliau berkata seperti itu. Dan jadi di Jombang nantinya itu kawasan industri ada dua, yaitu pertama di Kabu, yang kedua di Wonosalam. Kenapa di dua tempat itu? Ini memang ada alasannya bagi beliau bahwa nanti bersinggungan dengan limbah. Nah, limbah biasanya kan berupa cairan, kemudian bau dan sebagainya. Nah, harapan dari Bapak Suyanto pada saat itu limbah terutama yang berupa udara yang berupa CO2 ini bisa diredam dengan adanya hutan yang ada di dua wilayah tersebut. Termasuk di wilayah Kabu ada hutan, kemudian di Wonosalam juga ada hutan. Harapannya seperti itu. Sehingga ada industri yang menghasilkan polusi udara yang berupa karbon dioksida ini bisa diredam dengan adanya hutan. Nah, beliau juga mencanangkan bahwa ada revolusi hijau, juga pernah beliau juga istilahnya membuat gerakan tanam 1000 pohon di wilayah untuk se-Kabupaten Jombang 1 juta pohon. Itu sebenarnya juga usaha dari pemerintah daerah menanggulangi dari polusi yang berupa karbon dioksida itu sendiri. Kalau masalah bau ini memang masih dalam proses apa ya, ya ini memang harapan dari warga dari Karangpakis ini bagaimana caranya bau yang busuk menjadi wangi. Mungkin dikasih aromatik film wangi. Nah ya, mungkin itu. Kemudian kalau ya memang semua industri itu ada segi positifnya dan ada segi negatifnya. Negatifnya ya limbah itu sendiri. Positifnya apa? Ya masyarakat kita bisa kerja di situ, income pendapatan dari keluarga menjadi meningkat, sehingga taraf hidup masyarakat secara umum di wilayah Kabu bisa meningkat dengan hadirnya industri-industri yang ada di wilayah Kabu. Beberapa dekade nggak nyampe 5 tahun belakangan ini sudah banyak ya pabrik yang berdiri, dari percetakan, kemudian percetakan ada 3 kalau tidak salah, pabrik kuningan ya yang di wilayah Kabu seperti cara ya. Kemudian ada GRC itu apa itu ya, plafon apa namanya itu ya, ya seperti itulah produksinya. Itu saya yakin juga ada polusinya. Ya salah satu polusi jelas karbon dioksida itu sendiri. Karena itu hubungan karbon, bahan bakarnya juga karbon. Semen salah satu bahan bakunya kan semen. Nah, semen kan kalau diproses kan juga mengeluarkan udara ya, udara dan yang saya kira juga limbahnya berupa karbon. Nah, di wilayah Karangpakis yang ada di Joso itu juga berupa polusi udara, ya itu juga karbon dioksida, mungkin berupa lain, ya, berupa lain. Nah ini mungkin kalau pabriknya bisa membuat zat aromatik, bagaimana cara membuat
bau yang busuk menjadi wangi lah itu. Ini perlu penelitian. Kan lain nanti kalau baunya dari bau busuk, bau bangkai misalnya, kemudian menjadi bau yang seperti makanan yang agak seperti makanan yang agak apa gurih gitu. Ya. Itu perlu mungkin juga adik-adik yang kesini juga punya inovasi, mungkin inovasi belajar lagi, buka referensi, barangkali ada yang menyangkut itu, dan itu bisa nanti kalau ada penemuan itu bisa diterapkan di pabrik yang ada di Karangpawi. Dari segi kami, di bidang saya kan pertanian, Pak dosen. Nah, dari segi pertanian itu memang dampaknya itu memang belum ada dari segi, tapi ada yang dari di luar pabrik Adik Karangpakis itu yang mencuci bahan, ya bahan kan yang di Mayora, jadi apa itu Mayora yang di plastik itu pencucian plastiknya itu yang pakai zat aditif ya, sehingga zat-zatnya itu dibuang ke sungai, yaitu nanti yang mungkin yang menjadi kendala untuk pertanian. Dan sepanjang saya tahu, jadi air yang ada di sungai yang telah tercemar itu dimanfaatkan oleh petani juga, kaitannya juga nggak apa-apa, sehingga saya belum bisa mengatakan bahwa itu berpengaruh di tanaman. Karena itu ditarik, dipompa, diambil, kemudian dialirkan ke tanaman bawang merah, katanya juga nggak apa-apa, ya. Sehingga saya bilang, Pak, itu pengaruh kok nanggone berambang sambat. Pak, ini juga biasa-biasa saja. Jadi belum berdampak pada tanaman itu sendiri. Kalau padi rata-rata di musim hujan, Pak, sehingga air hujan itu cukup untuk kebutuhan tanaman padi. Nah, kalau yang di kemarau ini biasanya akan berpengaruh untuk tanaman bawang merah dan tanaman tembakau. Tapi sepanjang saya mengadakan wawancara dengan petani, itu cuma bau saja Mas, tapi kadang juga hilang katanya, ada baunya, kemudian airnya seperti air sabun, Saya kira juga iya, kalau dari untuk mencuci saja, mencuci plastik, itu kan pabrik plastiknya dihancurkan, dihancurkan jadi bahan baku lagi untuk tempat kemasan plastik lagi. Itu yang ada di selatannya SMP 1 Kabu. Tidak di Karangpakis, saya menyangkut di wilayah Kecamatan Kabu Mas. Jadi kalau dampak Karangpakis ya nggak ada, karena alirannya ke sana tidak berdampak sama sekali. Ya, jangankan kalau dampak rumah tangga saja itu pun ada dampaknya juga, ada limbahnya juga, ya, sampah. Itu kan juga limbah dari rumah tangga, apalagi perusahaan. Sehingga kalau perusahaan memperhatikan dari limbah itu sendiri, juga akan berdampak ke yang lain. Mungkin itu Mas. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak terkait pendapatnya tadi. Mungkin saya ingin berpindah dulu Bapak terkait pandangan Ibu Parniti sendiri sebagai pengurus KB. Nah, mungkin Ibu Parniti sendiri ini juga akrab dengan ibu-ibu yang ada di sekitar desa Karangpakis ini. Nah, ini bisa disampaikan Ibu bagaimana tanggapan terhadap hal-hal yang dirasakan ibu-ibu yang ada pada industri desa ini, apakah berdampak atau bagaimana? Silakan Ibu. Terima kasih terkait dengan
kerja di daerah sekitar itu kan bisa menghemat ya. Makanya ikut orang tua dan penghasilannya dari bayarannya itu nantinya untuk bisa untuk ditabung untuk keperluan selanjutnya gitu ya. Apalagi sekarang itu yang di mayoritas yang diutamakan kan warga sekitar di warga Kabu, karena sekarang pabriknya itu masih banyak yang di sekitaran daerah Kabu ya, karena pakai hanya di 2 tempat itu, tetapi juga sudah menampung dari tenaga kerja yang lulus SMA itu di wilayah sini. Kemarin aja yang di desa itu sudah belum lulus dari SMA itu sudah lulus surat SKCK, surat keterangan itu untuk melamar di pabrik-pabrik sekitar ini. Jadi ibu-ibunya itu senang kalau anak-anaknya kerjanya dekat. Jadi pengawasannya juga akan lebih mudah ya, daripada kerja jauh. Pengawasannya yang kita nggak tahu namanya anak sekarang ya, kerja jauh kurang dari pengawasan bertingkah laku yang kurang baik kita tidak tahu. Tapi kalau kerjanya di sekitar ini kita bisa mengawasi tingkah laku dan kegiatannya sehari-hari. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Jadi harapan dari Ibu itu bisa kerja di daerah sekitar sini. Nah, kemudian Ibu terkait harapan di masa depan terkait adanya beberapa wilayah yang ditetapkan sudah ditetapkan sebagai wilayah industri. Nah, pandangan Ibu sendiri untuk masa depan tuh industrialisasi ini mengarah kemana Ibu? Apakah ini dirasakan akan memberikan dampak baik atau malah sebaliknya Ibu? Karena yang dirasakan warga sini kan juga pasti ada dampak positif negatif. Nah, itu kira-kira membawa ke mana Bu arahnya di suatu saat nanti dalam jangka panjang? Ini bisa disampaikan. Kalau kawasan industri yang dia kalau ke arah ke depannya, tentu akan baik dari perekonomian masyarakat ya. Tapi ini yang pekerjaan juga meningkatkan perekonomian dari masyarakat. Ya. Terus, tapi kalau dampak negatifnya, ya, nanti juga perlu dipikirkan. Jadi dampak apa yang dihasilkan oleh suatu pabrik itu bisa dicarikan solusinya. Untuk kedepannya sama seperti yang tadi solusinya apa, terus untuk pabrik mungkin yang baru nanti juga sebelum beroperasi biasanya kan juga ada sosialisasi juga kan. Kalau pendirian pabrik ini membutuhkan tenaga seperti ini dan mungkin dari dampak negatifnya juga akan bisa dipecahkan bersama ya, dengan desa. Kalaupun itu masalahnya dampaknya berakibat dengan masyarakat desa, dampaknya berakibat ke masyarakat desa, bisa solusinya dipecahkan dengan masyarakat atau dengan pemerintah desa. Bagaimana caranya kita untuk mengatasi dari dampak negatif suatu industri tersebut. Baik Ibu, sebelumnya mungkin Bapak bisa saya tambah sedikit. Iya, monggo Pak. Jadi dengan adanya banyak perusahaan-perusahaan yang masuk di kawasan utara Brantas ini, mungkin sampai hari ini dampak negatifnya belum kelihatan. Tapi mungkin di dekade antara 10-15 tahun yang akan datang, tentunya kita akan menjadi buruh di lahan kita sendiri tadi. Sedangkan lahan itu sudah berhenti. Contohnya di Karangpak saja. Karangpak saja ada kurang lebih sekitar hampir di atas 50 hektar. Itu bukan milik tanah warga kita. Sudah dibeli sama orang-orang yang punya uang seperti Japos, lain dan sebagainya. Akhirnya sekarang warga Karangpak dilihat sekarang sejahtera betul. Pergudui akeh. Oh, itu bangun api-apian, jor-joran ini, jor-joran, bahkan memanjur-juruk tau pada tingkat kabel dan sebagainya. Namun dia belum merasakan 5-10 tahun akan datang, SDW entek, sedangkan negara di kawan nggak ada penghasilan sama sekali. Itulah yang juga kita pikir ke depan. Sampai sekarang dampaknya belum begitu kelihatan. Enjoy ngomong itu gitu. Tapi bagi orang yang pandai, aku betul tanah yang begitu satu orang tanah itu yang bagus. Ya, inovasi itu yang perlu kita sampaikan kepada warga. Jadi ujuk nanti awal itu tinggal anak itu tinggal sikap dan tinggal bahas ini. Tapi sekarang kan kelihatannya pikiran semacam itu kan hanya 1-2 orang saja. Tutur tanah tak dibangun, tutur tanah tak ditutup motor,
dan akhirnya ya lambat laun ya seperti contohnya di daerah Tuban kemana itu daerah Meliut sekarang mulai motor di KB dan sebagainya motor di KB dampaknya semacam itu karena pakai itu kemungkinan tapi benar-benar jangan itu mungkin pandai-pandai lah kita untuk konsolidasi pada duit-duitnya necik duit-duit ya simpan atau tabungan dan sebagainya untuk masa depan nanti. Terima kasih. Baik Bapak, sebelumnya terima kasih atas tambahannya. Mungkin saya juga akan bertanya tentang Pak Sigit ya terkait tanggapan Bapak terhadap wilayah yang sudah ditetapkan industri ini dalam jangka panjang Bapak itu bagaimana? Bapak silakan. Terima kasih. Sama yang diterangkan sama Pak Mungkin dan Bu Pak Arni, jangka panjangnya mengenai sekarang belum merasakan dampak dari perusahaan itu tadi. Jangka panjangnya tadi lama kelamaan apa yang disampaikan seperti Pak Mungkin tadi. Cuma sekarang masyarakat ya suka kalau ada perusahaan itu suka, apalagi anak-anak muda kerjanya tidak jauh dari rumah. Yang kedua kita dekat, apa yang dimauin ya dekat dengan orang tua. Kalau memang kerja jauh itu memang susah. Saya sudah merasakan 20 tahun merasakan kerja di Surabaya, merasakan jauhnya dari orang tua. tidur di kos-kosan seperti burung merpati itu rasanya nggak enak. Kalau dekat dari rumah tuh enak, betul. 20 tahun kerja di Surabaya itu nggak enak di rumah itu tenang, dekat kerjaan. Itu tadi saya sampaikan tadi sama seperti Pak Mati. Cuma yang penting sekarang itu anak-anak sekarang pun harus ada motivasi. Kedepannya ada motivasi yang positif juga. Terima kasih. Baik Bapak, jadi terkait penyampaian dari Bapak ini tadi kan sudah mencakup dari adanya dampak negatif dan dampak positif. Nah, kira-kira dari hasil keluhan yang sudah disampaikan Bapak Ibu ini sendiri, kira-kira menurut Bapak Mudin selaku perangkat desa ataupun Bapak Kasturi selaku BPD itu bagaimana Pak menanggapi keluhan warga itu? Monggo Bapak silakan. Ini ada tanggapan. Bapak Kasturi mungkin silakan. Jadi terkait beberapa keluhan warga yang sudah disampaikan dari Bapak ataupun Ibu yang ada di sini, mungkin Bapak Kasturi bisa menanggapi apakah keluhan warga ini bisa diterima atau mungkin ada harapan lain Pak di depannya. Silakan Pak. Yang dimaksud peluang dampak itu. Iya Pak. Iya, itu kan Mas. Jadi kita selaku BPD sudah menindaklanjuti perusahaan. Bahkan saya sering datang ke perusahaan dan perusahaan pun ya juga sudah berusaha semaksimal mungkin. Cuman ya nggak tahu kok pasti nggak lama terjadi seperti itu lagi. Sebenarnya perusahaan juga sudah berusaha. Makanya saya kan tadi bilang barangkali dari adik-adik bisa memberikan masukan ataupun tenaga ahli lah misalnya. Barangkali ada dari adik-adik punya teman atau dari universitasnya sendiri, barangkali ada tenaga ahli yang bisa menangani masalah itu kan nanti bisa saya sampaikan gitu. Soalnya saya sering komunikasi dengan perusahaan, bahkan sering sekali. Dan karena kemarin dari mekaniknya kan kemarin saya sudah ngomong-ngomong sama mekaniknya. Terus rencana besok siang saya mau ketemu sama JM-nya besok. Ya terkait masalah ini yang dibahas. Makanya kan saya tadi ngomong barangkali dari adik-adik punya
Jadi yang dilakukan Bapak Kasur ini mungkin dari kita juga bisa memberikan suatu masukan lah terkait apa yang ada di masyarakat Pakistan terkait wilayah ini. Nah, untuk yang terakhir ini saya kembalikan ke Pak Wahid. Kira-kira Pak Wahid selain ketua desa itu apakah juga memiliki pendapat terkait teman-teman warga ini? Apakah kira-kira ada? Nanti bisa disampaikan Bapak. Dari itu tadi saya sampaikan bahwa kami selalu pemerintah desa sebenarnya tidak cuma-cuma, bahkan dari pemerintah desa pun ada yang ikut juga menang saham di situ. Saya otomatis juga bertanggung jawab penuh dengan adanya dampak semacam itu. Namun karena mungkin kekurangan daripada kita, wis tidak ada izin jebolnya, seakan-akan ada faktor X yang perlu kita perlu dicari solusinya. Jadi kemarin juga semacam itu, ngangkat dibacai di apa tiap bulan lagi sudah dari Pak Presiden sudah berupaya mendatangkan orang-orang pintar, mendatangkan kiai piye sih bangunan iki sing kanggo nampung sing gak jebol iki sampai sama-sama segitu. Maka dari pemikiran faktor X yang perlu kita bicarakan bersama. Jadi barangkali ya nekan lucu-lucu tentang orang-orang banyak ada kiai ada orang ada salahnya Pak Bendino itu untuk baca sudah tidak salah kenapa beliau dan jenenge baca tau boleh gak bener undangan di situ sebetulnya sudah maksimal kita upaya. Namun barangkali ada solusi yang lain yang belum sampai hari ini belum ada. Iya. Nah, mudah-mudahan dari peristiwa sebenarnya kita mendapat solusi yang terbaik. Semuanya toh kita juga berupaya untuk warga kita, bukan untuk kemakmuran masyarakat kita, bukan. Semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat kita. Bisa kita tahu sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas tanggapannya. Jadi terima kasih juga sudah menyampaikan beberapa pandangan terhadap industrialisasi yang ada di Desa Karangpanis ini. Ya, mungkin sebelum masuk ke topik berikutnya ya, untuk pembahasan pengelolaan modal dari masing-masing keluarga Bapak Ibu, sebelumnya mungkin bisa dimakan juga Bu, roti kacang dan bisa minum dulu. Ya, monggo Bapak, silakan diminum dulu Bapak untuk makanannya juga silakan dimakan dulu Bapak. Baik, sambil makan sama minum bisa dilanjut ya Bapak. Nah, terkait pembahasan yang kedua ini kita mau membahas tentang pengelolaan modal dari masing-masing keluarga Bapak Ibu. Nah, di sini kita juga ingin tahu bagaimana cara Bapak atau Ibu ini mengelola keuangan di keluarga. Mungkin saya bertanya dulu terkait pengelolaan modal ini dari Bapak Ibu Parmiti dulu selaku ibu rumah tangga. Bagaimana Ibu cara mengelola keuangan dari keluarga Ibu itu sendiri? Bisa disampaikan. Terima kasih terkait dengan pengelolaan keuangan kita, terutama saya mungkin juga dari yang lainnya. Kita itu penghasilannya dari petani.
2 kali, 3 tahun sama satu. Ya dari hasil panen tersebut kita bisa menyimpan ya, untuk kebutuhan selanjutnya atau untuk kebutuhan yang akan datang, untuk biaya sekolah ya. Di samping pada waktu panen itu kita juga langsung ada yang kita jual untuk kebutuhan yang sangat mendadak, ini seperti yang disimpan sebagai langsung dijual untuk biaya berikutnya tanam juga ya. Jadi kita bisa memanage sedemikian uang kita, penghasilan kita seberapa, kita bisa pengeluarannya seberapa ya, kita bisa menyesuaikan lah untuk dari pendapatan kita yang panen 2 kali dengan pengeluaran yang kita butuhkan untuk setiap harinya dan untuk bulan-bulan atau bulan berikutnya. Baik, apa bisa dicukupkan Bu? Atau ada tambahan lagi? Ya mungkin Bapak Wahid juga mau menyampaikan pandangannya. Tadi kan saya nggak kalian merokok itu sih 4 kilo dan merokok ada Surya. Ini Rasul ya sedikit. 25. Setino sak cepet 25. Terang kok. Amin. Kewajiban ini Pak. Nggih. Kewajiban ini. monggo Bapak. Menurut saya sebetulnya saya sendiri selaku kaum besar yang di sana juga sudah solusi jalur pada terutama cating ya, calon pengantin dan pengantinnya. Betul. Saya masalah dari sini. Saya cerita sampai pada Rabu nek iso minimal 40 hari setelah nikah ku bisa mandiri, gak kita itu bagus. Baru bisa mandiri keluar dari orang tua. Harapannya apa? Dia bisa berpikirnya 2 kali lipat. Nah aku berbeda dengan orang tua, mungkin dia belum memikirkan kebutuhan sehari-hari. Namun kalau dia sudah katakanlah berapa sendiri, gak kita umur, pasti dia akan berpikir, aku udah untuk nyarut itu sendiri, penghasilan saya untuk ini. Yang kedua juga saya tekankan, pasti setiap orang daftar mantan dan saya sampaikan senyampang saya mari kawinan naik belum anak nggak celeng umum sampai sih belum banyak tujuan. Jangan sampai dengan rumah tangga penghasilan dibuat boya berkumpul dibuka jalan tabungan. Karena apa? Nek semua orang rumah tangga itu kalau anak kita sudah katakanlah sudah pendidikan sampai SMP ke atas, itu sudah labakan kita. Sedangkan penghasilan apalagi yang sebagai buruh tani semacam itu ya, minimal sebelum ada yang lebih tinggi, paling nggak bisa nyaleng minimal nyaleng kayu di rumah dan sebagainya senyapa belum ada kebutuhan. Contoh saya sekarang begitu. Saya dari setelah nikah itu, jadi kan kalau tahu nggak mentol bagaimana susahnya kita menghidupi anak, membiayai anak sebagainya. Tapi alhamdulillah hikmahnya sekarang anak 3 sudah sarjana semuanya. Tapi itu kita tanamkan pada anak-anak sekarang ini, kalau sudah rumah tangga jangan sampai sekali jangan sampai koya-koya, karena sudah berumah tangga itu sudah saya tahu semacam itu. Namun kebanyakan di sana sini tentunya adik istri sudah tahu ya, kadang-kadang sudah rumah tangga kan kehidupan dia masih enjoy bahkan mulai hubungan nanti tengah sebagainya sebetulnya kewali sing begitu mestinya dipakai istirahat, tapi buat jagungan nanti pada subuh dengan baik kerja dia tidur semacam itu kenyataan sekarang. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Bapak baik, terima kasih untuk jawabannya. Ya, ini saya mau tanya juga terkait ke Bapak Sidik ya, terkait pengolahan modal di keluarga itu seperti apa Bapak? Mungkin bisa sampaikan juga. Jadi biar ada perbandingan dari sudut pandang ibu sama bapak. Itu celengan deh. Monggo. Terima kasih. Selama ini yang saya alami memang apa yang diceritakan Pak Mutin mungkin hampir sama, susah, senang, susah. Alhamdulillah anak saya 4, yang 1 sudah nikah, yang
masih sekolah. Tapi alhamdulillah semua bisa mengikuti. Itu tadi harus bisa betul-betul bisa mengerti keuangan. Satu hari maksimal dapat penghasilan berapa? Nanti yang sekian untuk uang kan, yang sekian yaitu tadi untuk kebutuhan anak-anak sekolah. Yang penting jangan apa yang dikatakan Pak Menteri tadi, jangan udah-udah. Betul. Masalah masih muda. Kalau sekarang anak muda sebenarnya udah tapi kalau udah-udahnya punya jam atau waktu tertentu untuk yaitu tadi untuk kerja, untuk sekolah harus betul-betul karena apa? Orang tua memang betul-betul mengingat anak. Ojo sampai anak itu orang tua. Kasarannya, misalnya anak dari wong sing menang. Kasarannya kan kalau sebuah mau saya juga mengalami yang tadi yang masih sekolah kebutuhan banyak alhamdulillah bisa mencukupi. Jangan sampai kita dimintai anak kita tidak bisa memberi. Kerjanya ya tadi ya sesuai serabutan yang penting positif itu aja. Apa pekerjaan apapun kita jalani dengan senang, dengan ketekunan, kesabaran pasti ada hasilnya. Betul. Jangan sampai tengah-tengah putus asa. Memang kerjaan itu bukan langsung enak juga, pasti ada yang salah. Dari awal, memang anak yang kedua belajar datang Shopee, anak yang kedua. Memang kecil-kecilan, sedikit kalau di rumah ada pesanan. Saya belajar memang supaya nanti keluar dari rumah bisa mandiri, bisa cari kerja sambilan untuk pendapatan sambilan jajan. Jangan sampai terus menerus mengandalkan orang tua. Itu aja. Terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Nah, tadi sudah disampaikan dari Bapak Ibu terkait pengelolaan keluarga. Nah, kebetulan saya juga mendapatkan informasi terkait Bapak Kasturi dan Bapak Wahab ini juga memiliki lahan sawah gitu. Nah, itu kira-kira pengelolaan modalnya itu akan dijadikan untuk apa Pak untuk kedepannya itu? Mungkin bisa disampaikan Pak dari pengelolaan sawah itu. Jadi